Mas ya boleh diceritain nggak Mas? Apa sih tema tahun ini dan kalau boleh tahu di balik tema itu kenapa milih tema itu gitu Mas? Ini spesial karena kita tidak hanya melibatkan pegawai saja, baik itu pegawai yang ada di Sentul maupun di Pramuka sini, tapi juga melibatkan anak-anak pegawai sehingga akan lebih meriah, lebih semarak ketika semua kita libatkan. Boleh diceritain nggak Mas apa saja sih kegiatan selama Ramadan kali ini nih Mas? Ada beberapa. Kemarin pada tanggal 3 Maret kita sudah melakukan tarhib Ramadan sebagai motivasi atau bekal gitu untuk menjalankan ibadah puasa selama di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tangguh, sahabat BNPB, kembali lagi di podcast BNPB. Di momen puasa ini bagaimana nih sahabat Tangguh puasanya di Ramadan 1445 Hijriah kali ini? Dan tentunya semoga di tengah-tengah puasa, di tengah-tengah ibadah menjalani puasa, sahabat Tangguh tetap bisa menjalani aktivitas dimanapun berada dengan lancar dan juga tidak ada kendala apapun. Dan pastinya sahabat Tangguh penasaran kan, seperti apa aktivitas para pegawai BNPB di tengah-tengah puasa, dan juga seperti yang kita ketahui di tengah-tengah sejumlah bencana yang hadir di tanah air, apakah puasanya tetap berjalan atau masuk kantor tetap berjalan. Nah, ini kita akan cari tahu bersama narasumber kita yang insya Allah sudah hadir di depan kita semua. Itu ada Mas Syekh Abdul Qadir dan juga Mas Ahmad Lahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas semua. Selamat datang di podcast BNPB kali ini. Dan gimana? Kali ini kita masuk masa-masa Ramadan dan juga ini kali kedua ya DKM hadir juga di podcast BNPB. Sebelumnya di tahun lalu juga ada kesempatan untuk bisa ngobrol lebih jauh apa saja kegiatan pegawai dan apa saja kegiatan DKM di bulan Ramadan kali ini begitu. Nah, memasuki bulan Ramadan kali ini di 1445 Hijriah atau 2024, BNPB biasanya setiap tahun tuh bikin kegiatan gitu Mas ya. DKM, khususnya DKM karena kan perlu sahabat Tangguh juga ketahui bahwa di BNPB ada sebuah masjid, itu namanya Masjid Al-Ikhlas, di mana DKM Masjid Al-Ikhlas ini sudah sangat-sangat aktif lah untuk mensyiarkan dakwah di lingkungan BNPB khususnya di bulan Ramadan kali ini. Dan kita penasaran nih apa saja sih kegiatan selama Ramadan yang sudah disiapkan oleh tim panitia dan juga DKM secara keseluruhan begitu untuk menyemarakkan bulan Ramadan tahun ini untuk pegawai dan juga untuk lingkungan sekitar BNPB. Dan tapi sebelum kita ngebahas jauh tentang apa saja kegiatan yang sudah disiapkan, saya mau tahu juga nih ke Mas Syekh. Sebelum bisa dikenalin dulu nih Mas. Baik. Mas Syekh Abdul Qadir sebagai apa dan juga berasal dari mana gitu Mas? Siap. Saya Mas Syekh dari Kedeputian Bidang Penanganan Darurat, tepatnya Direktorat Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi. Alhamdulillah ini tahun ke-8 saya di BNPB. Yang saya mau tahu nih Mas Syekh, di bulan Ramadan kali ini kan kita ketahui ya banyak berita juga bencana ada di mana-mana gitu kan. Terus ya otomatis kan kita harus turun ya sebagai insan BNPB begitu ya ke lapangan-lapangan untuk penanganan darurat. Dan benar. Gimana di tengah-tengah puasa, apakah itu tetap berlangsung atau puasanya kalau puasa kan nggak bisa ditunda begitu? Betul. Itu gimana Mas ya, bisa diceritain nggak Mas? Ya, kami di Deputian Penanganan Darurat apapun waktunya tetap ketika kami diperintahkan turun ke lokasi bencana kami tetap turun. Apalagi pengalaman sebelumnya juga tahun-tahun sebelumnya kita pun turun ke lokasi bencana pada saat puasa kayak gitu. Jadi ketika saat puasa nanti tim yang turun ke lapangan pun sebenarnya kan fikirnya kan ya Mas alhamdulillah ya
bisa boleh puasa safar karena safar atau tidak puasa sebetulnya dan diganti dengan hari lain, dan itu dinamakan dengan qada ya. Kami turun selalu dalam tim. Nah, timnya itu adalah yang turun ke lapangan pada saat keadaan darurat bencana kayak gitu. Jadi ada timnya ini, tergantung timnya nih. Timnya ini apakah puasa semua atau ada yang nggak puasa. Nah, seperti itu. Jadi pintar-pintar ketika kami di lapangan, ini ada yang nggak puasa nih, misalkan karena dia mungkin dia megang safar tadi, atau misalnya dia puasa, atau dia mungkin perempuan ya, mungkin lagi nggak puasa. Nah, ketika di lapangan otomatis kan ada yang puasa, ada yang enggak. Tapi pun di lapangan kami yang ngambil pilihan puasa, insya Allah kita di lapangan juga melaksanakan puasa juga dan melaksanakan aktivitas penanganan darurat bencana juga ketika di lapangan, kayak gitu. Kalau Masnya sendiri udah berapa lama di BNPB khususnya di bidang penanganan darurat ini, Mas? Sejak saya masuk, saya di penanganan darurat bencana ya, di Putihan 3 ya, jadi sudah 8 tahun lebih, dan pernah di NTT pada saat puasa, pernah di Sulawesi Tengah, di Palu saat puasa, di Lombok pun pernah juga saat puasa, dan di Ambon, di Maluku saat puasa juga kami pernah turun ke lokasi bencana. Masya Allah. Seperti itu. Apa yang paling berkesan di lokasi-lokasi mana yang paling berkesan menurut Mas Yedi? Kalau pada saat puasa yang berkesan itu, jadi kita sama temen misalkan satu tim ya kan, satu tim itu dia nggak puasa, kita yang minggir atau dia yang minggir biasanya. Kalau misalkan dia mungkin makan siang ya kan, dia dibungkus, makannya nggak di tempat, pasti dibawa pulang ke tempat penginapan, ataupun misalkan kita yang agak geser atau minggir kayak gitu. Tapi yang jelas sebisa mungkin di lapangan aktivitas yang memakan energi fisik yang cukup banyak, kayak misalkan diminta angkut barang logistik bantuan, jangan dulu deh, kita kurangin kayak gitu. Atau misalkan pernah juga pada saat di NTT, pada saat panasnya tinggi-tingginya nih, kita nggak mau lama-lama juga, apalagi di tempat yang waktu itu kan di lapangan di tempat pendaratan helikopter dengan bantuan-bantuan titipan presiden banyak sekali ya, kita juga agak menguranginya juga seperti itu. Jadi ada kita pintar-pintar ketika di lapangan seperti itu. Sepengalaman Masnya nih, ada nggak sih kendala di lapangan ketika kita puasa tapi juga harus bertugas penanganan darurat begitu, Mas? Oke, pertama kita pinter-pinter sahurnya ya pastinya ya kan ya. Kalau sahurnya kan berarti kita prepare-nya harus malamnya dulu. Kita nih besok kalau mau puasa, sahur apa nih yang bisa mungkin keadaan kita bisa beli barang yang tersedia buat sahur. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk buka puasanya nih, biasanya kita pinter menyiapkan lokasi. Kalau mau buka nanti kita cari, direncanakan dulu nih sebelum nanti ketika kita mau buka puasa, kita merencanakan tepatnya jangan sampai nggak dapet juga kayak gitu. Oh, jadi lebih ke lokasi sahur sama lokasi buka ya, karena kan di daerah bencana gitu kan, kita nggak semudah kita temuin gitu kan, kayak di Jakarta ini lokasi tempat makan atau dan semua lainnya tutup, gitu ya. Gitu. Nah, sahabat tangguh, tamu kita kali ini nggak hanya Mas Syekh Abdul Qodir, tapi juga ada dari perwakilan DKM yang lain, yaitu ada Mas Ahmad Laum. Selamat datang Mas Ahmad di podcast BNPB. Ini pertama kali ya di podcast BNPB? Betul, pertama kali, Mas. Sekarang kita bahas aktivitas para pegawai di bulan Ramadan, khususnya yang diadakan oleh DKM dan juga panitia Ramadan yang dibentuk oleh para pegawai yang ketuai oleh DKM begitu. Nah, ini boleh diceritain nggak Mas, apa saja sih kegiatan selama Ramadan kali ini nih, Mas? Alhamdulillah ya, untuk Ramadan tahun ini kegiatan kita cukup banyak dan ada inovatif gitu daripada Ramadan sebelumnya. Jadi ada beberapa, kemarin pada tanggal 3 Maret kita sudah melakukan tarhib Ramadan sebagai motivasi atau bekal gitu untuk menjalankan ibadah puasa selama di bulan Ramadan ini. Terus di samping itu ada kultum ba'da zuhur. Itu dikhususkan untuk pejabat-pejabat kita dari eselon 1 maupun eselon 2, dan ini udah berjalan. Kebetulan dari kemarin sudah isi sama perwakilan dari Bapak Asistama, Kepala Biro Keuangan, Pak Tapip,
Nah, terus di samping itu kita juga ada kegiatan menyambangi anak yatim atau pantai-pantai jompo gitu, yang dilakukan oleh DKM Muslimah. Selain itu, yang lebih istimewa nih, kita DKM menyediakan takjil sama iftar. Jadi setiap hari kita menyiapkan takjil dan iftar di masjid. Nah, itu sebanyak 150 pak makanan berat dan makanan ringan. Mungkin teman-teman sudah banyak yang berbuka di situ karena tidak bisa pulang on time ya. Jadi kita sudah menyiapkan. Nah, ini ngomong-ngomong, Mas Firly sendiri sudah buka di bawah belum nih? Nah, karena baru beberapa hari nih bulan puasa, jadi belum ada kesempatan. Nah, mungkin nanti next time bisa kita coba tuh, kita ajak rekan-rekan studio dan juga tim BNPB TV untuk untuk bisa buka di Masjid Al-Ikhlas begitu. Nah, kalau tadi Mas Al cerita panjang tentang apa saja kegiatannya nih, Masnya boleh diceritain nggak Mas? Apa sih tema tahun ini dan kalau boleh tahu di balik tema itu kenapa milih tema itu gitu Mas? Baik, tadi kan temanya adalah semangat menebar kebaikan untuk meraih keutamaan di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Nah, di balik tema itu adalah perbedaan dengan tahun lalu, dan ini spesial karena kita tidak hanya melibatkan pegawai saja, baik itu pegawai yang ada di Sentul maupun di Pramuka sini, tapi juga melibatkan anak-anak pegawai, sehingga akan lebih meriah, lebih semarak ketika semua kita libatkan. Jadi inovasi tahun ini adalah kita mengajak anak-anak pegawai juga untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan perlombaan yang diadakan oleh DKM Al-Ikhlas BNPB. Oke, jadi selain untuk pegawai juga untuk keluarga pegawai juga bisa terlibat juga Mas ya di kegiatan Ramadan tahun ini, dan itu yang membedakan dengan Ramadan di BNPB tahun lalu begitu ya Mas ya. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi bisa jadi ajang silaturahmi juga nih untuk antar pegawai dan keluarga pegawai begitu kan ya, dan mudah-mudahan ini yang bisa juga jadi momen untuk memperluas rezeki lagi begitu kan, dan juga kebaikan-kebaikan yang lain, Masya Allah. Dan kalau boleh tahu nih Mas dan juga Mas Al, gimana sih caranya buat kita nih pegawai dan juga keluarga pegawai yang mau ikutan lomba, dan juga khusus buat di luar BNPB, apakah boleh kita bisa ikut iftar jama'i di Masjid BNPB begitu Mas Al? Bisa dijelaskan, silakan Mas. Mana? Dari saya. Oke. Baik, kalau untuk lomba-lomba ya, jadi bisa dilihat kita sudah menempel brosur maupun flyer yang di lip itu sudah tertempel semua. Di situ sudah ada yang bisa di barcode maupun ada linknya. Jadi teman-teman BNPB maupun pegawai BNPB semuanya yang mau ikut bisa langsung daftar di situ, lewat situ, atau bisa menghubungi PIC masing-masing lomba. Kebetulan saya PIC lomba membaca Al-Quran nih, tartil. Nah, itu yang dikhususkan untuk semua pegawai muslim, baik dari kalangan security, cleaning service, ASN maupun PPNPN. Jadi bisa melalui link itu tadi atau barcode tadi, maupun bisa menghubungi Mas Al sendiri gitu. Jadi langsung ya. Iya. Terus kalau untuk takjil atau iftar itu tadi ya, itu bisa untuk orang luar juga bisa Mas. Ya. Jadi memang kita sudah siapkan sebanyak 150 sampai 200 pak yang dikhususkan untuk orang yang berbuka puasa gitu ya. Baik dari kalangan kita internal BNPB, pegawai BNPB yang sekiranya masih ada kesibukan sampai sore hari atau bahkan sampai malam, itu bisa berbuka di masjid. Ataupun kalau misalnya ada tamu yang misalnya masih ada keperluan atau kesibukan di kantor kita ini, bisa juga ikut berbuka di bawah. Ya, bisa ikut berbuka di bawah. Bahkan kita juga menyiapkan sholat tarawih berjamaah juga. Ya, jadi yang sekiranya tidak bisa pulang sehabis berbuka, bisa lanjut sholat tarawih betul. Nah, terus Mas dan juga Mas Al, di Ramadan ini kan bisa banyak yang bilang gitu ya, kalau Ramadan ini kan bulannya kebaikan dan di mana orang tuh berlomba-lomba buat bersedekah. Nah, kalau pegawai-pegawai ini mau ikut terlibat gitu ya, dengan menyisihkan sebagian hartanya untuk kontribusi di program Ramadan
kali ini itu ada cara khususnya nggak sih Mas? Ya, kalau teman-teman pegawai BNPB yang ikut ingin sumbang sih berkontribusi, alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas BNPB sudah menyiapkan rekening khusus, rekening atas nama Masjid Al-Ikhlas BNPB. Dan untuk apakah untuk membantu kegiatan-kegiatan masjid selama di bulan Ramadan, ataukah justru ada satu lagi kegiatan sosial yang di konteks kita Gebir Ramadan Ceria BNPB, yaitu kegiatan tebar kebaikan kepada anak-anak yatim dan lansia. Jadi insya Allah minggu depan akan ada kunjungan dari teman-teman muslimah BNPB ke panti jompo lansia di Jakarta Barat. Jadi teman-teman yang pengen bergabung juga bisa ikut untuk apakah memberikan dukungan bantuan ataukah menitipkan, apakah bisa ikut langsung ke lokasi juga bisa. Dan selain itu juga insya Allah akan mengundang yatim-yatim sekitar BNPB, insya Allah akan diberikan bantuan-bantuan maupun santunan. Nah, ini pas banget nih buat teman-teman pegawai dan juga keluarga pegawai yang mungkin ingin terlibat langsung berkontribusi gitu ya. Bisa lewat DKM Masjid Al-Ikhlas BNPB untuk menyalurkan kebaikan-kebaikannya di bulan Ramadan ini. Nah, Mas Al dan juga Mas Syekh Abdul Qadir, nggak lupa terakhir saya ada pertanyaan di Ramadan kali ini ya. Kita banyak menyaksikan begitu ya di TV, di berita, bahkan di grup-grup internal kita itu laporan bencana silih berganti. Ini buat sahabat tangguh juga. Jadi di internal BNPB itu kita punya satu grup yang isinya itu laporan-laporan bencana, dan setiap hari bahkan mendekati menjelang di satu Ramadan kemarin ya Mas, itu silih berganti informasi bencana nggak berhenti gitu, artinya terus-menerus terjadi. Dan kalau kita dari sudut pandang pegiat kemanusiaan gitu ya Mas Al dan juga Mas Syekh, bagaimana kita menyikapinya, dan teman-teman kita yang saudara kita yang tertimpa bencana tersebut seperti apa harus bersikap gitu, apalagi di Ramadan ini harus tetap beribadah dengan maksimal, tapi di satu sisi juga kondisinya nggak ideal. Itu seperti apa Mas kita menyikapinya Mas? Baik, kalau dari kami insya Allah di lapangan ya ada satu momen, apalagi bulan puasa ya, bulan Ramadan adalah rasa syukur itu yang perlu dibangun dan diperkuat. Apalagi dengan momen Ramadan ini kita ke lokasi bencana, bahkan kami misalnya pegawai puasa di lokasi bencana juga, insya Allah kita ada rasa membangun rasa syukur di dalam diri kita sendiri kayak gitu. Jadi istilahnya ada yang lebih membutuhkan loh, dan ada yang lebih menderita loh daripada kita loh, seperti itu. Jadi kita bisa mengambil ibroh, kita bersyukur bahwa ada yang lebih susah daripada kita ya, dan itu kita harus bisa dengan semangat membantu, apalagi bulan puasa tetap ke lapangan membantu orang-orang yang terkena bencana juga, seperti itu. Baik, luar biasa. Ya mudah-mudahan kita juga berdoa ya Mas, kita dari sini juga berdoa untuk penanganan darurat dapat berjalan optimal, dan juga kegiatan Ramadan di Masjid Al-Ikhlas BNPB semuanya berjalan dengan baik dan juga lancar, dan juga bisa menjadi sarana syiar buat pegawai BNPB internal dan juga masyarakat luas. Mas Al, bisa dijelasin lagi nggak sih lebih rinci terkait dengan kegiatan Ramadan ini? Apakah ada dengan seperti tahun lalu atau ada yang beda? Salah satunya yang saya dengar tuh terkait dengan lomba. Nah ini ada apa aja sih lomba yang bisa kita ikuti di Ramadan kali ini nih Mas Al? Ya, alhamdulillah untuk lomba-lomba untuk tahun ini kita lumayan banyak juga lomba-lomba. Jadi ada aneka lomba anak-anak pegawai BNPB ya. Di antaranya ada lomba hafalan, terus lomba mewarnai, lomba cerdas cermat. Nah, di samping itu juga ada lomba yang tadi udah saya sebutkan di awal, itu ada lomba baca Al-Quran yang dihususkan untuk semua pegawai muslim BNPB. Terus yang terbaru nih, yang agak keren ya untuk Ramadan tahun ini nih, ada lomba konten kreator. Ya, lomba konten kreator. Nanti di situ kita ada boleh buat video, reel dan carousel atau slide gambar ya. Nanti untuk video sama reelnya itu waktunya maksimal 2 menit. Nah, temanya adalah kebaikan di dalam bulan Ramadan. Oke. Ya. Jadi bagi
semua pegawai BNPB boleh ikut, ya, boleh ikut. Dan mudah-mudahan ini lomba yang terbaru ini, lomba yang keren ini, jadi bermedia sosial untuk menebar kebaikan. Jadi siapa aja nih boleh ikut nih pegawai BNPB ya, dari semua lapisan nih ya. Boleh. Dan itu videonya boleh dari baik di dalam lingkungan BNPB atau di luar juga boleh tuh Mas, asalkan masih dalam satu tema yang tadi ya disebutkan ya. Boleh. Oke. Yang jelas follow Instagram BNPB Indonesia sama DKM Al Ikhlas. Oke, luar biasa. Nah, jangan sampai ketinggalan dan sampai kelewatan nih untuk teman-teman pegawai yang bisa ikutan lomba dan juga ikutan kegiatan-kegiatan Ramadan yang sudah disiapkan oleh tim DKM Masjid Al Ikhlas Geraha BNPB. Mas Al, gimana kalau untuk Mas Al terkait dengan harapan di Ramadan tahun ini dan juga kegiatan-kegiatan Masjid Al Ikhlas BNPB di tahun ini, Mas? Ya, untuk harapannya diimbau kepada semua pegawai BNPB khususnya dapat ikut berpartisipasi ya dalam mensukseskan dan melancarkan semua kegiatan yang diadakan oleh DKM BNPB, DKM Al Ikhlas BNPB ya. Jadi dapat berjalan dengan lancar. Amin. Ya, mungkin untuk waktunya bisa ditambah sama Mas ya. Baik, insya Allah perlombaan sendiri kalau untuk konten bisa mulai dari sekarang sampai puncaknya nanti dengan puncak tanggalnya puncak pekan ketiga Maret bulan ini insya Allah. Jadi semuanya teman-teman bisa ikutan dalam perlombaan tersebut seperti itu. Terima kasih banyak Mas Ahmad Lahum dan juga Mas Syekh Abdul Qadir atas kesempatan dan waktunya sudah ngobrol dan juga sharing pengalaman di podcast BNPB, dan semoga apa yang tadi dipaparkan dan dijelaskan direncanakan bisa berjalan lancar dan tentunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Sahabat Tangguh, terima kasih sudah menyaksikan podcast BNPB kali ini bersama dua narasumber kita dari DKM Al Ikhlas BNPB. Terus stay tune di podcast BNPB karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Saya Firlian Rizky Utama, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.